Rekan-rekan jamaah Al-Fatah rahimakumullah, ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada manusia, kepada kita semua sebagai orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu tatkala dikumandangkan azan oleh seorang muadzin, hayya 'alas shalah, yang artinya marilah kita dirikan sholat. Dari panggilan ini, kalau kita merasa sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat ataupun menunaikan sholat, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah sholat dan zakat dan berrukuklah kamu sekalian bersama orang-orang yang melakukan rukuk. Artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat ataupun sembahyang yang jumlahnya 5 kali atau 5 waktu. Bahkan di antara 5 waktu ini pun ada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat. Seperti dalam firman-Nya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul ba'id. Apabila telah dipanggil untuk melakukan sholat pada hari Jumat, artinya sholat Jumat, maka cepat ataupun segeralah kalian untuk mengingat ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita untuk menuju masjid Allah melakukan sholat Jumat. Nah, ini sudah jelas panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita sebagai umat manusia yang merasa iman kepada Allah, yaitu untuk menegakkan sholat atau melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, Allah pun memberikan panggilan kepada kita untuk melakukan haji ataupun umroh ke Baitullah. Makanya jangan sampai main-main kita ya, kalau sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyepelekan perintah Allah yang kedua ini, karena pada dasarnya kalau kita melakukan haji ataupun umroh itu adalah merupakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, harta yang telah diberikan kepada kita, rezeki yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan rezeki itu untuk beribadah ke rumah Allah, Baitullah Al-Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan di antara kita semua ini nanti diberikan ataupun diluaskan rezekinya oleh Allah, dan tatkala mencapai harta yang sudah lebih, maka kita jangan sampai menyepelekan, bersegeralah untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini ataupun umroh. Kemudian yang ketiga, panggilan yang ketiga ini adalah salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari oleh manusia, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Israel atau pencabutnya nyawa untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa lolos dari jatah umur kita ya, karena likulli umatin ajal, karena setiap umat atau setiap umat manusia itu mempunyai batas ajal. Jadi jangan dikira kalau kita ini bisa hidup selamanya. Jangan dikira kita tidak akan mati ya. Kemudian idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun.
apabila telah datang ajal kepada kita, maka tidak bisa diakhir-akhirkan ataupun diajukan. Kalau memang jatah kita ada yang 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang masih relatif muda remaja, sudah jatahnya dipanggil oleh Allah, dicabut ruhnya ataupun nyawanya, maka kita tidak bisa menghindarinya. Maka salah satu cara kita untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah lah, menjadi orang yang beriman kepada Allah lah, insya Allah kita akan bisa memenuhi 3 panggilan ini. Kalau 1, 2 kita masih bisa lolos, tapi kalau sudah panggilan ketiga ini ya sudah saatnya dipanggil oleh Allah, kita tidak bisa menghindar. Ya, kalau yang pertama dipanggil untuk sholat, oh masih bisa kita mengelak karena masih sibuk. Ya, Mas Fatoni masih sibuk ibu menyiapkan mobil mainan, nah, misalnya. Mas Hanafi, termasuk saya nih Mas Hanafi, masih sibuk di proyeknya. Nah ini kita masih bisa menghindari. Tapi kalau bisa, ya, kalau bisa kita konsisten, ya. Apapun kesibukan kita, jangan sampai meninggalkan. Nah, walaupun terlambat gak apa-apa, tapi jangan sampai meninggalkan. Dan ibadah haji juga sama. Mungkin kalian atau kita yang mempunyai harta yang lebih masih bisa menyepelekan, oh nanti aja. Mendingan duit kita yang masih banyak ini kita belikan tanah, kita belikan mobil ataupun kendaraan yang lain. Kalian masih bisa mengelak. Tapi sebagai orang yang merasa iman kepada Allah, yang semuanya pertama kali yang harus kita utamakan adalah bentuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita tunaikan 3 panggilan ini, ya. 3 panggilan ini kita tunaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat ataupun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.